Amazon Original menghadirkan sebuah film aksi seru yang tak boleh dilewatkan, Knuckle Girl, yang tayang di Prime Video mulai Kamis, 2 November. Film ini menghadirkan sejumlah bintang terkemuka seperti Ayaka Miyoshi, Koki Maeda, Kaota Hosoda, Yosuke Kubosuka, dan Hideaki Itto, dan sudah menjadi pembicaraan hangat sejak pengumumannya. Berdasarkan komik web populer, Knuckle Girl, karya KKO, film ini mengisahkan petinju wanita bernama Ran Tachibana, yang diperankan oleh Ayaka Miyoshi. Dibuat dalam kolaborasi antara Amazon Studios Jepang dan Cross Pictures, film ini menjanjikan aksi seru yang luar biasa, dengan sutradara Jang memimpin tim kreatif yang bersemangat. Para pemain seperti Koki Maeda, Kaota Hosoda, Yosuke Kubosuka, dan Hideaki Itto akan membantu menghidupkan karakter-karakter dalam cerita ini. Knuckle Girl mengikuti perjalanan Ran Tachibana, seorang petinju wanita yang berusaha mencari kebenaran tentang kematian saudara perempuannya. Setelah meragukan hasil otopsi polisi, Tachibana memulai penyelidikan sendiri yang membawanya ke Grass, sebuah koloseum tanpa aturan dan organisasi kriminal besar yang dipimpin oleh Haruki Nikaido, diperankan Hideaki Itto, dan Seiichiro Shiraishi, diperankan Yosuke Kubosuka. Dalam upayanya menyelamatkan saudara perempuannya, Tachibana harus berjuang dengan sengit menggunakan buku-buku jarinya, didukung oleh Shun Kamiya, diperankan Koki Maeda, dan seorang peretas jenius bernama Hideharu Naruse, diperankan Kaota Hosoda. Pertarungan demi pertarungan mengancam jiwa ini menjanjikan hiburan aksi kriminal yang mendebarkan dan penuh dengan ketegangan. Sebagai sebuah cerita, Knuckle Girl memilih irama yang paling sederhana, terkadang dirangkai oleh pilihan-pilihan yang aneh dan wajib, misalnya, montase pelatihan yang muncul entah dari mana, atau akhir film yang tiba-tiba. Ini tidak terlalu canggih dalam hal narasi thriller. Namun jika diambil sebagai sebuah karya untuk aksi yang berpusat pada tinju, film ini benar-benar membedakan dirinya dari banyak film aksi yang tak terhitung jumlahnya di streaming. Adu jotos di sini brutal dan kinetik, direkam melalui banyak cuplikan dinamis dan desain suara yang renyah, membuat setiap pukulan yang dilontarkan terasa putus asa. Dan dalam peran utama, Ayaka Miyoshi menjadi bintang aksi yang meyakinkan dan selalu tampak berlebihan namun tetap gigih. Fakta bahwa Ran dipukuli habis-habisan beberapa kali sepanjang Knuckle Girl membuat perbedaan besar. Orang cenderung lupa bahwa beberapa film aksi terbaik sepanjang masa menampilkan pahlawan yang sering terluka dan merangkak ke garis finish hanya dengan kemauan yang kuat. Ran mengikuti tradisi ini dengan martabatnya yang utuh, dia tetap sangat mampu dan mengesankan sebagai seorang petarung, tetapi selalu ada ketakutan bahwa dia akan mengalami cedera permanen selama pertarungannya. Jadi meskipun Knuckle Girl mungkin tidak berkesan sebagai sebuah cerita dengan karakter yang berbeda, wajah Ran, yang berlumuran darahnya sendiri namun masih berjuang mati-matian, pasti sangat sulit untuk dilupakan. Film ini mengikuti pola thriller aksi dan terjun ke dunia kejahatan di mana orang jahat tidak akan pernah berhenti dan polisi korup berarti mereka tidak akan pernah tertangkap. Di dunia seperti itu, orang baik seperti Ran harus mengambil alih peran dan memutuskan bagaimana melawan mereka. Film ini merupakan pengalaman imersif yang mencoba menghidupkan manga, tidak hanya membuat kita tetap terlibat melalui palet warna cerah dan rangkaian aksi keren, tetapi juga menggali filosofi kekerasan versus kejahatan. Ran Tachibana tidak tahu bahwa saat dia mengalahkan lawannya yang lain di ring tinju, saudara perempuannya Yuzuki berada dalam masalah. Sebuah mayat hangus telah ditemukan, dan baik petugas Masato maupun atasannya Yoshiyuki bersikeras bahwa itu adalah milik Yuzuki. Mereka bahkan melakukan tes DNA untuk membuktikannya. Kecocokan 99% berarti Ran tidak dapat meyakinkan petugas sebaliknya, meskipun susunan gigi tubuhnya sedikit berbeda dari gigi Yuzuki. Ran dan Yuzuki adalah yatim piatu, dan saat Ran tinggal jauh darinya, berlatih menjadi petinju hebat, dia meninggalkan Yuzuki bersama pamannya yang kasar yang melemparkan barang-barang ke Yuzuki ketika dia mabuk. Ran punya rencana untuk menjaga Yuzuki bersamanya, tapi dia punya sedikit uang untuk membeli tempat tinggal sendiri. Ketika dia hampir menjadi profesional, dia mendapat kabar bahwa Yuzuki telah bunuh diri. Tapi Ran tidak percaya adik perempuannya bisa mengambil langkah itu. Segalanya berubah menjadi menarik ketika Ran menemukan kartu Junin di barang milik Yuzuki.
Dalam usahanya untuk mengungkap kebenaran tentang bunuh diri tersebut, Ran mengetahui bahwa Yuzuki tidak hanya hidup dan berada dalam masalah, tetapi dia juga terlibat dalam rencana jahat pemilik klub pertarungan bawah tanah yang dikenal sebagai The Grass. Polisi telah memberitahu Ran bahwa van tempat mayat itu ditemukan dibakar dari dalam, menandakan bunuh diri. Tes DNA bisa disimpulkan, tetapi Ran merasa Yuzuki masih hidup. Setelah dia mengunjungi Junin, Menier di sana bertindak dengan cara yang menyiratkan kesalahannya, dan setelah Ran bersikeras, dia dibius dan dibiarkan mati. Jika dia tidak diselamatkan oleh jiwa murni Naruse, seorang peretas etis, dia tidak akan pernah mengetahui kebenaran tentang Yuzuki. Naruse punya urusan sendiri dengan Junin Group, yang dijalankan oleh beberapa orang paling kaya di Jepang, tetapi sumber utama kekayaan mereka adalah melalui The Grass. Ayah Naruse tewas dalam pertempuran di sana, karenanya dia ingin menjatuhkan kelompok Junin. Yuzuki penting baginya, karena dia memahami bahwa kelompok Junin yang kuat telah memalsukan bunuh diri, sehingga jelas bahwa mereka ingin merahasiakan penculikan Yuzuki. Dia jelas penting bagi mereka, dan Naruse ingin mengetahui alasannya. Dia memberi Ran bukti bahwa Yuzuki masih hidup, dan menjadi jelas bahwa tes DNA itu benar-benar kesalahan atau polisi berbohong. Oishi memang bekerja untuk pemilik garasi, Nikaido, dan tugasnya adalah menutup kasus tersebut, namun Yoshiyuki menjalankan tes lagi dan menyadari bahwa mungkin seniornya adalah petugas yang korup. Ran menjadi gelisah, mencari Yuzuki. Dia hanya memiliki Naruse di sisinya, tapi dia harus menghubungi kekasih lamanya, Kamiya, untuk membiarkan dia tinggal di tempatnya dan mencari dukungan emosional. Ran semakin menjauh dari karir tinju, tapi dia tidak punya pilihan. Naruse melacak tangan kanan Nikaido, tempat Azumo, dan trio Ran, Naruse, dan Kamiya berhadapan langsung dengan Azumo dan gengnya dan keluar dari sisi lain dengan ponsel Azumo, yang berisi informasi sensitif mengenai garasi berfungsi. Ada taruhan yang dipasang pada pertandingan maut, dan olahraga ilegal ini menghasilkan uang bagi Junin, yang anggotanya telah melantik Nikaido, mantan petarung, ke dalam grup Junin yang didambakan. Tapi Nikaido ingin menjadi bos dari semuanya, bukan hanya garasi. Rencananya adalah menciptakan sistem keamanan di mana dia bisa memasukkan semua dana grup Junin ke dalam akun yang kata sandinya tidak akan pernah bisa diretas. Untuk itu, dia membutuhkan seseorang yang memiliki darah emas, seseorang dengan golongan darah RH0, dan Yuzuki adalah orangnya. Kata sandi untuk akun utama Nikaido adalah darahnya, itulah sebabnya dia tidak bisa melepaskannya.